Selamat pagi anak-anak terkasih. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Janes Sihota di pelajaran agama Katolik kelas 5 SD. Hari ini kita akan mempelajari bab 4 mengenai sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. Jika kita amati pada konsep berikut ini, maka kita nantinya akan membahas secara terperinci di bab 4 mengenai 5 subbab, yakni yang pertama, Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Kedua, Yesus taat pada Allah. Ketiga, Yesus mengajarkan pengampunan. Keempat, Yesus memanggil orang berdosa. Dan yang kelima, Yesus menderita, wafat, dan bangkit. Pelajaran ini nantinya akan kita bahas secara terpisah di hari yang berbeda agar kita semakin memahami tujuan pembelajaran dari judul pelajaran yang diberikan kepada kamu. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan mempelajari mengenai Maria dan Elizabeth dalam menanggapi rencana Allah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, dengan mendalami Injil Lukas 1 ayat 5 sampai 38, kamu nantinya dapat menceritakan kembali secara singkat kisah Maria dan Elizabeth. Kedua, kamu dapat menunjukkan karya keselamatan Allah dalam kisah Maria dan Elizabeth. Baik, anak-anak Bapak yang terkasih, apa arti menanggapi? Sesuai judul pelajaran kita hari ini, yakni Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Adakah dari antara kamu yang sudah mengetahuinya? Baik, anak-anak yang terkasih, menanggapi artinya menyambut ataupun memperhatikan. Dalam hal ini, Maria dan Elizabeth telah menanggapi rencana Allah dalam hidup mereka dengan sikap tulus dan rendah hati, serta mereka bertanggung jawab untuk melakukannya. Nah, anak-anak yang terkasih, rencana apa yang hendak Allah berikan kepada hidup Maria dan Elizabeth? Tentunya karya keselamatan melalui kelahiran Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan dan Yesus Kristus sebagai Sang Mesias atau Sang Juru Selamat bagi umat manusia. Nah, mari kita mengenal tokoh Elizabeth, Zakaria, dan Maria melalui kisah berikut ini. Baik anak-anak yang terkasih, suatu hari di dalam rumah Tuhan, seorang pemuka agama bernama Zakaria sedang membakar dupa. Di luar ruangan, orang-orang sedang berdoa. Tiba-tiba Zakaria gemetar. Malaikat menampakkan diri. "Jangan takut," dia berkata, "Tuhan mengutus aku. Istrimu akan melahirkan anak." Nah, anak-anak yang terkasih, ketika malaikat ini menyampaikan kabar itu, Zakaria kurang yakin akan perkataan malaikat itu. Kenapa kurang yakin? Karena Zakaria sadar bahwa istrinya Elizabeth sudah terlalu tua untuk dapat melahirkan. Lalu malaikat itu berkata kepada Zakaria, "Namakan dia Yohanes. Ia akan dipenuhi dengan Roh Kudus sejak lahir. Ia akan membawa orang-orang ke jalan Tuhan." Lalu pada saat itu, Zakaria sedang berkumpul bersama orang-orang banyak. Lalu orang-orang itu berkata kepada Zakaria, "Berkatalah kepada kami, Zakaria." Lalu orang-orang di luar itu pun kebingungan. Mereka tidak tahu kalau malaikat Gabriel telah berkata kepada Zakaria bahwa ia tidak dapat berbicara sampai kelahiran bayinya.
Kenapa dia tidak bisa berbicara? Karena dia mendapat hukuman karena dia tidak yakin dan tidak percaya akan pesan Allah melalui malaikat Gabriel. Tapi nantinya setelah lahir putranya Yohanes, dia dapat kembali berbicara. Nah, di rumah Zakaria tidak bisa berkomunikasi karena dia sudah bisu. Akhirnya dia menulis semua pesan malaikat itu kepada Elisabet. Apa yang dirasakan oleh Elisabet? Dia sangat terpukau dan dia sangat bergembira. Dan dia menanggapi pesan Allah itu melalui malaikat Gabriel dengan penuh keyakinan. Nah, mungkinkah hal itu terjadi anak-anakku? Iya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Semuanya bisa terjadi. Begitu juga yang akan dialami oleh Elisabet. Tak lama kemudian Elisabet tahu bahwa ia mengandung bayi. Ia memuji Allah. Suatu hari sepupu Elisabet bernama Maria mengunjunginya. Maria juga pada saat itu sedang mengandung. Tahukah kamu siapa yang dikandung oleh Maria? Iya, dia adalah Sang Mesias, Putra Tunggal Allah, yakni Yesus Kristus. Nah, anak-anak yang terkasih, ketika Maria tiba, Elisabet merasakan bayi yang ada di kandungannya melonjak. Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus. Ia tahu bahwa bayi yang dikandung Maria adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan pada akhirnya mereka berdua secara bersama-sama memuji Allah dengan penuh sukacita. Bayi Elisabet lahir seperti yang dijanjikan oleh Allah. Lalu orang-orang yang ada pada saat itu berkata kepada Zakaria, "Namakan saja dia Zakaria seperti nama ayahnya." Namun Zakaria ingat akan pesan Allah. Lalu dia berkata, "Tidak, nama bayi ini adalah Yohanes." Ketika Zakaria menulis nama bayinya, ia akhirnya dapat berbicara kembali seperti semula. Akhirnya dia yakin bahwa tiada yang mustahil bagi Allah. Kemudian dia memuji dan memuliakan Tuhan. Anak-anak yang terkasih, kebaikan yang kita terima dari orang terdekat kita seperti orang tua, sanak saudara, dan teman sebaya yang memberikan kebaikan dalam hidup kita merupakan rahmat dari Allah. Jika kita menerima kebaikan itu, baik berupa teguran ataupun nasihat, berarti kita menanggapi rencana Allah yang baik dalam hidup kita, sama seperti Elisabet dan Maria. Nah, anak-anak yang terkasih, sebagai perempuan Yahudi, Elisabet tentu merindukan kehadiran seorang anak dalam keluarganya. Begitu juga Zakaria suaminya. Bagi perempuan Yahudi, kemandulan merupakan aib. Aib artinya suatu masalah yang memalukan bagi diri seseorang. Apalagi usianya yang semakin menua. Mandul itu artinya tidak bisa mendapat keturunan. Tetapi anak-anak yang Bapak kasihi, Elisabet dan Zakaria tidak putus asa, walaupun mereka sedang dan sangat merindukan seorang anak. Malahan mereka semakin memiliki iman yang kuat, iman yang teguh ketika mereka diberikan cobaan seperti ini dengan rajin berdoa kepada Tuhan. Nah, ketika kamu sedang dalam keadaan sedih, sedang dalam keadaan ingin membutuhkan pertolongan, apakah kamu berdoa kepada Tuhan? Atau kamu malah mengutuk Tuhan, memarahi Tuhan akan beban yang kamu miliki? Nah, itu tidak terpuji. Kamu harus sama seperti
Zakaria dan Elisabet yang memiliki ketekunan dalam berdoa, baik dalam keadaan suka maupun duka. Anak-anak Bapak yang terkasih, secara manusiawi, kondisi fisik dan usia Elisabet tidak memungkinkan lagi mengandung dan melahirkan seorang anak karena usianya yang sudah tua. Tetapi perlu Bapak tekankan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Apalagi kamu sebagai anak Tuhan pasti yakin ya kan dengan Tuhan bahwa apa yang dikehendaki Tuhan dapat terjadi. Ya, dengan iman yang teguh kita harus yakin bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Baik, anak-anak Bapak yang terkasih, dengan kuasanya akhirnya Allah memberikan anugerah terindah bagi keluarga Elisabet dan Zakaria dengan kelahiran putranya yang bernama Yohanes. Yohanes akan tumbuh menjadi pembawa damai dan membaptis Yesus di sungai Yordan. Hal serupa yang dialami oleh Maria, yakni ia juga dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus sebagai Mesias, yakni juru selamat bagi manusia. Ketika kabar gembira dari Allah disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, maka ia menanggapinya dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maria dalam hal ini menunjukkan sikap rendah hati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan perintah Allah kepadanya. Yusuf juga, yakni seorang tukang kayu, merupakan tunangan Maria yang akhirnya bersedia menjadi ayah bagi Yesus yang terlahir sebagai Sang Mesias. Kelahiran Yesus membawa sukacita bagi banyak orang. Nah, ingatkah kamu kelahiran Yesus dirayakan pada bulan berapa? Iya, pada tanggal 25 Desember setiap tahunnya dan dikenal dengan perayaan Natal. Tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Natal dengan penuh sukacita di bulan 12. Kita berharap semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu agar kita semakin bersukacita atas peringatan kelahiran Yesus Kristus. Nah, anak-anak yang terkasih, dari pelajaran hari ini kita diajak untuk meneladani sikap Maria, Elisabet, dan Zakaria yang memiliki iman yang teguh dengan rajin berdoa walaupun dalam keadaan sulit ataupun menderita. Begitu juga dengan teladan Bunda Maria yang mau bersedia menjalankan tugas yang diberikan Allah melalui malaikat Gabriel dengan rendah hati dan penuh tanggung jawab. Anak-anak yang terkasih, Bapak mempunyai pesan khusus untuk kamu laksanakan di rumah. Jadikanlah doa sebagai langkah awal, bukan sebagai pelarian. Maksudnya ialah berdoalah pada Tuhan pada saat kita merasakan sukacita maupun duka. Jangan ketika ada masalah baru kita berdoa, karena hal tersebut bukanlah cerminan dari orang beriman. Salam dari saya, Bapak Janes Sihotang. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.